Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar soli-solihah semua yang ada di rumah? Semoga selalu sehat walafiat dimanapun kalian berada. Oke, pada pembelajaran kali ini kami akan membahas mengenai sudut, kelanjutan dari materi sudut. Nah, pada materi sudut kali ini kita akan mengidentifikasi sudut-sudut yang terdapat pada bangun datar. Apakah terdapat sudut siku-siku, sudut lancip, ataupun sudut tumpul. Sebelum memulai pembelajaran kali ini, marilah kita mulai dengan membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Adapun dalil Al-Quran yang berkaitan dengan pembelajaran kita kali ini yaitu surah Al-Mu'min ayat 15 yang artinya, Dialah yang maha tinggi derajatnya, yang mempunyai arsy, yang mengutus Jibril dengan membawa perintahnya kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya, supaya dia memperingatkan manusia tentang hari pertemuan atau hari kiamat. Soli-solihah semua yang ada di rumah, coba semuanya buka kembali buku paketnya halaman 173. Pada video sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai jenis-jenis sudut. Oke, maka pada pembelajaran video kali ini Ustazah akan mencari sudut apa saja yang ada pada suatu bangun datar. Seperti itu. Oke, coba semuanya buka bukunya, dibaca lagi bukunya. Suatu bidang segi 4 di situ memiliki 4 sudut, yaitu sudut apa saja? Ya, di situ ada sudut lancip, sudut tumpul, atau sudut siku-siku. Pada bangun persegi dan persegi panjang, semua sudutnya merupakan sudut siku-siku. Sedangkan pada segitiga siku-siku hanya mempunyai satu sudut siku-siku saja. Sudut siku-siku itu apa sih? Kemarin sudah kita pelajari ya. Sudut siku-siku itu adalah sudut yang besarnya 90 derajat. Sudut siku-siku itu terbentuk jika kedua kaki sudut berpotongan tegak lurus, seperti yang sudah kita pelajari pada video sebelumnya ya. Jadi soli-solihah bisa diingat lagi bahwa bangun segi 4 itu memiliki 4 sudut. Di antaranya ada sudut lancip, sudut tumpul, atau sudut siku-siku. Tinggal kita lihat aja di situ. Kalau persegi panjang memiliki sudut siku-siku, semua sudutnya itu berbentuk siku-siku ya. Begitu juga dengan persegi, seperti itu. Nah, kali ini kita akan langsung mengidentifikasi terdapat sudut apa saja pada bangun datar. Kali ini Ustazah berikan contoh bangun datar trapesium. Di sini kita harus cari tahu ada sudut apa di trapesium ini. Apakah terdapat sudut tumpul, sudut lancip, atau sudut siku-siku. Nah, yang kita akan bahas hanya 3 sudut yang tadi ya. Tumpul, sudut lancip, dan sudut siku-siku. Kita tidak akan membahas di sini sudut refleks karena itu bukan bahasan materi kita di semester genap ini. Kita batasi sampai 3 sudut tadi, yaitu sudut lancip, sudut siku-siku, dan sudut tumpul. Nah, langsung saja ya. Di sini nama trapesiumnya, jangan lupa memberi nama pada bangun datar harus dengan huruf besar ya, jangan dengan huruf kecil, gunakan huruf besar. Di sini nama bangun datarnya yaitu W, X, Y, Z. Jadi di sini ada 4 sudut, yaitu yang pertama sudut W, sudut X, sudut Y, dan sudut Z. Nah, sekarang kita cari tahu sudut W.
Kira-kira sudut W ini termasuk sudut apa ya? Kita gambar daerah sudut dari sudut W. Ini adalah daerah sudutnya, sudut W. Kita identifikasi. Patokannya sudut siku-siku ya, karena sudut siku-siku adalah 90 derajat tegak lurus. Jadi kita buat garis tegak lurusnya. Ini sudah lurus, tinggal kita buat garis tegaknya kira-kira saja ya. Nah, seperti ini. Kalau sudut siku-siku batasannya tegak lurus, maka kalau lebih dari sudut siku-siku, sini sudah lebih ya, lebih dari sudut siku-siku, ini lebihnya. Sehingga kalau ada lebih seperti ini, sudah di luar sudut siku-siku, berarti ini termasuk sudut tumpul. Jadi sudut W kita golongkan ke dalam sudut tumpul. Ini jenisnya sudut tumpul. Untuk yang W, sekarang sudut X. Sama caranya, setiap sudut patokannya adalah sudut siku-siku 90 derajat ya. Kemudian kalian juga boleh gunakan busur derajat karena akan lebih akurat perhitungannya. Kita bisa lihat apakah lebih dari 90 atau kurang dari 90. Sebagaimana jenis-jenis sudut sebelumnya, kalau lebih dari 90 derajat maka termasuk sudut tumpul, dan sebaliknya apabila kurang dari 90 derajat termasuk sudut lancip. Oke, W sudah. Sekarang sudut X. Sudut X di sini, daerahnya di sini ya. Sama caranya kita buat garis tegak lurus. Di sini lurus, garis tegaknya. Nah, ini juga sama ya, lebihnya masih ada ini walaupun sedikit. Ini termasuk sudut tumpul juga karena lebih dari 90. Kemudian sudut Y, ini sudut ya, ini lambang sudut. Nah, bedanya kalau lambang kurang dari, ini seperti ini. Kalau sudut, ini bawahnya lurus. Oke, sekarang sudut Y. Untuk sudut Y, daerahnya di sini. Patokannya sama, yaitu sudut 90 derajat. Nah, kalau di sini, ini sudut lurusnya, tegaknya yaitu ini ya. Nah, ini kurang dari 90 karena tidak lebih ya, dia sebelum 90 derajat karena batas 90 derajat di sini, sehingga daerahnya hanya sebelum 90 derajat sehingga dia termasuk sudut lancip. Selanjutnya daerah sudut Z yang terakhir, kita buat juga patokan garis tegak lurus siku-siku di sini. Kurang dari 90 ya, daerah Z, sehingga ini termasuk sudut lancip. Nah, bagaimana? Mudah bukan? Demikianlah materi kali ini tentang mengidentifikasi sudut-sudut pada bangun datar. Nah, saya harapkan kalian lebih teliti ya dalam mengidentifikasi setiap sudut. Apakah dia termasuk sudut tumpul, lancip, dan sudut siku-siku. Kalian boleh gunakan alat ukur satuan baku ataupun tidak baku. Satuan baku dengan busur derajat, kalian lebih rinci karena akurat ya, ada perhitungan angka-angka di dalamnya. Sedangkan untuk satuan tidak baku, kalian bisa gunakan dengan alat ukur kertas yang kalian lipat ya. Oke. Demikianlah, semoga bermanfaat. Mari kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.